Baik, kita lanjutkan lagi tadi dari yang slide yang berikutnya. Nomor 13 ya. Coba Maharani Lutfi Hanifah dibacakan. Maharani bacakan slide Bapak nomor 13, Ruqyatul Hilal. Mbak Maharani sudah gabung? Iya, Pak. Ya, tolong bacakan slide Bapak nomor 13. Iya, Pak. Ruqyat berasal dari bahasa Arab. Ro'a yaro yang artinya melihat. Hilal juga berasal dari bahasa Arab al-hilal ahillah, yaitu bulan sabit crescent yang pertama terlihat setelah terjadinya peristiwa konjungsi. Konjungsi atau ijtimak adalah bulan baru new moon. Disebut juga bulan mati. Ijtimak terjadi saat posisi bulan dan matahari berada pada jarak paling dekat. Secara astronomis, saat ijtimak terjadi, maka bujur ekliptika bulan sama dengan bujur ekliptik matahari dilihat dari pusat bumi. Pada waktu tertentu, peristiwa ijtimak juga ditandai dengan terjadinya gerhana matahari, yaitu lintang ekliptik bulan berimpit atau mendekati lintang ekliptik matahari. Periode dari peristiwa konjungsi ke konjungsi berikutnya disebut bulan sinodis, yang lamanya rata-rata sebesar 29 hari, 12 jam 44 menit 2,8 detik. Baik, makasih ya. Jadi untuk menentukan seperti kemarin Ruqyatul Hilal, maka yang diperlukan adalah berapa tinggi, berapa derajat tinggi daripada hilal itu sendiri. Seperti ini ya. Ini ada hilal, ada bulan ya, seperti bulan sabit. Kalau yang di bawahnya ini adalah awan. Kekhawatiran kita seringkali kalau untuk melihat hilal ini baik dengan mata telanjang atau dengan teropong, awan itu menggumpal dan menutupi daripada bulan itu ya. Makanya saudara nanti bisa melihat apakah di pedoman hisab Muhammadiyah ini nanti atau di NU itu untuk menentukan hilalnya ya berapa derajat yang selama ini. Kalau di kita masih kemarin itu ya, kalau minus 2 derajat itu sudah dianggap sudah bisa kita jadikan rujukan untuk ru'yat ya, ru'yat hilal. Jadi berdasarkan ru'yat itu pengamatan, Mbak. Kalau hisab perhitungan seperti itu. Nah, untuk alat-alat pengamatan itu kalau seperti hilal ini sulit dengan mata telanjang apalagi kondisi cuacanya. Jadi dengan menggunakan teropong-teropong yang modern ya, yang canggih ya, kemudian juga dengan beberapa lensa yang paling baru, zoom-nya itu baru kita bisa menentukan tinggi hilal. Ya karena kita menentukan seperti itu untuk untuk awal daripada baik Ramadan atau Syawal ya. Kemudian yang berikutnya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu,
Tolong Bagas bacakan untuk slide nomor 16. Bagas sama Dana ada? Belum masuk, Pak, kayaknya. Belum masuk ya? Pak, Bagas bukannya kelas A ya, Pak? Kelas B. Oh, Bagas kelas B ya? Oke. Nanti Pak. saya tanyakan, makanya saya tanya. Karena saya khawatiran bercampur nih. Kalau Muhammad Gaga masuknya atau B? Karena di B tadi nggak ada. Oh, Harusnya kan Muhammad Gaga di B kan? Pak. Tapi seringkali juga masuk ke A dia. Ya. Kalau ini ada Fadila. Hadir, Pak. Ya, tolong bacakan slide nomor 16, Bapak. Ya, Pak. Menyikapi perbedaan kriteria. Yang pertama, metode penentuan kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah yang berbeda seringkali menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan yang berakibat adanya perbedaan hari melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Di Indonesia, perbedaan tersebut pernah terjadi beberapa kali pada tahun 1992 atau 1412 Hijriah. Ada yang berhari raya Jumat 3 April mengikuti Arab Saudi, yang Sabtu 4 April sesuai hasil Ruqyat NU, dan ada pula yang Minggu 5 April berdasarkan pada Imkanur Ruqyat. Penetapan awal Syawal juga pernah mengalami perbedaan pendapat pada tahun 1993 dan 1994. Nah, jadi harus masyarakat menyikapi dengan baik. Walaupun ya ada yang duluan, misalnya dia puasa, atau misalnya dalam satu masyarakat misalnya duluan Lebaran, kita harus bijak gitu loh. Jangan sampai menjadi perpecahan. Karena memang dari perhitungan dan pengamatan itu seringkali ya kita kan nggak benar-benar istilahnya tuh 100% baik gitu, misalnya betul segala macam. Ada saja kendala-kendalanya di lapangan seperti itu. Tapi kita beranggapan bahwa karena kita data sudah banyak, dengan cara hisap itu sudah bisa kalau untuk komunitas Muhammadiyah seperti itu. Ada pandangan lain mungkin teman-teman? Karena perbedaan ini masing-masing dari mazhab itu berbeda. Seperti di Sumatera Barat itu mazhab Naksabandia biasanya puasanya duluan dan lebarannya duluan juga. Ada apa ini kira-kira masukan? Iya, Pak. Masuk, Ya. Pak. Terkait yang perbedaan ini ya, Pak. Yang sempat dulu kan waktu saya masih itu sempat heboh nih kalau di kampung saya terkait masalah perbedaan nih yang antara Muhammadiyah dan pemerintah ya yang waktu kemarin ya. Ya, pemerintah. Itu kan beda 1 hari tuh, yang dimana pemerintahan itu puasanya itu cuma kalau nggak salah cuma 29 hari dan Muhammadiyah itu pasin 30 hari ya. Nah, itu kan sempat viral. Nah, itu saya masih bingung, Pak, terkait apakah di situ iya, saya juga pas yang masuk di Universitas Huamka itu pernah dengar salah satu dosen Aika, dia ngomong kalau perhitungan hisab ru'yat Muhammadiyah itu lebih maju gitu. Terkait saya nggak tahu lebih maju dari mana. Nah, di situ saya menilai apakah dari sini saya menilai yang kayak Muhammadiyah dan pemerintah itu mempunyai perhitungan tersendiri gitu, Pak, terkait ini. Karena kan ada perbedaan yang waktu dulu kan ada perbedaan harinya terkait lebaran kapan gitu. Nah, itu yang saya masih yang saya ingin tanyakan gitu, Pak, ke Bapak gitu. Soalnya kalau kita tanyakan ke yang ibaratnya bukan meremehkan ya, Pak, terkait Guru Aika kan juga kalau yang kita tanyakan langsung ke Bapak yang mengerti terkait perhitungan hisab ru'yat ini lebih afdol gitu kalau dapat hasilnya gitu kan, karena Bapak udah mempelajari itu dari awal gitu kan. Nah, kalau terkait guru dosen Aika yang kemarin saya kurang puas terkait jawabannya, Pak, gitu, Pak. Ya. Kalau gini,
kita tuh kan di dalam melakukan aktivitas keagamaan ya, banyak sekali komunitas, walaupun bukan sempalan ya, bukan sempalan dari ajaran Islam, tapi masing-masing komunitas seperti Mataul Anwar, ya kan, Persatuan Umat Islam, Persis, kemudian juga Muhammadiyah, NU, itu banyak punya para ahli, gitu. Ya, banyak punya para ahli. Sama seperti halnya pada zaman 500-an kita, ulama-ulama Islam juga sudah menentukan metode hisab atau metode ru'yat. Sebenarnya kalau kita punya komunitas atau persyarikatan, saya lebih condong ya seperti model-model Muhammadiyah, Islam berkemajuan istilahnya. Kenapa? Karena kalau kekhawatiran di lapangan untuk pengamatan ruqyat saja seperti tadi, antara penglihatan bulan dengan penglihatan awan, kita kan nggak tahu posisinya. Apakah itu benar-benar bulan yang ditutupi oleh awan atau memang awannya itu tidak ada sama sekali. Jadi agak sulit. Jadi menggunakan teropong di masing-masing tempat di seluruh Indonesia. Itu bisa puluhan lokasinya, ya. Nah, kalau misalkan ada ketentuan bersama, karena di dalam sidang isbat tidak hanya satu komunitas, satu perkumpulan saja, tapi banyak, puluhan. Instansi pemerintah ada, ya, lembaga keagamaan ada, gitu. Saya lebih condong apa yang sudah diberikan nanti yang kamu baca nanti di bukunya Muhammadiyah itu kamu pelajari secara detail. Tapi prinsipnya kita kembali sebagai warga masyarakat. Tapi jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak. Kita tetap berpegang pada satu misalnya Muhammadiyah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya NU juga dia berbeda, wajar. 1-2 hari. Karena itu adalah yang disebut juga dengan hari-hari raya. Bisa 1, 2, 3. Sama seperti kita Idul Kurban. Sama seperti itu. Nah, tinggal apakah kita, kalau kita mengikuti jalur NU, pada saat hari raya itu kita puasa atau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kalau di tempat lain mazhabnya mungkin lebih dulu Lebaran, kita harusnya nggak boleh puasa loh. Tapi kalau kita berpegangan pada satu mazhab yang ada, itu nggak masalah. Karena kita tinggal kembali kepada nilai ta'ala saja. Itu sepertinya. Ya, semua yang mengajarkan kepada kalian itu baik semua. Karena dia memiliki rujukan, memiliki referensi. Ya, di Arab Saudi misalkan hari Jumat. Kemudian NU Sabtu. Nah, kita Minggu. No problem kalau saya kira. Karena mereka berdasarkan hisab sudah bagus, ditambah lagi rujukannya ru'yat, pengamatan langsung. Itu jawaban dari saya. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Jangan sampai terjadi perbedaan-perbedaan itu komunitas menjadi perpecahan. Ikuti aja. Kalau saya begitu, misalnya hari raya misalnya jatuh Kamis, ya kan? Padahal di komunitas saya Jumat, saya nggak puasa Kamisnya. Nanti kan yang menilai Allah. Gitu, Mas. Mas Evan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, oke, lanjut. Untuk yang slide berikutnya, ini ada beberapa aplikasi, Mas, untuk menentukan juga posisi. Nah, itu kita mau lihat posisi kan. Posisi daripada benda-benda langit. Ya, mau lihat misalnya bulan pada posisi dia di mana, matahari dia di mana, itu yang kemarin kalian juga pernah menginstalnya, Stellarium, ya. Kemudian ada juga Sky Safari, ya. Ada yang gratis dan ada juga yang berlangganan atau berbayar, ya. Kita cari yang gratis melalui Google apa namanya? Google Store ya. Nah, ada juga Sky Map seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa saya berikan hari ini. Coba nanti kalian di buku lihat praktek hisab dan ru'yat. Di buku yang Bapak share di Muhammadiyah itu ada beberapa contoh perhitungan-perhitungan untuk beberapa waktu sholat dan ada beberapa tempat kota menentukan kiblat, ya. Di buku yang tadi Bapak ini buku ini ya, pedoman hisab Muhammadiyah, kamu bisa baca gitu.
Nurul Hanifah ada? Iya Pak, ada. Masuk grup siapa kemarin untuk menyusun narasi? Yang untuk vlog ya Pak? Ya, untuk vlog kemarin. Masuknya itu ke kelompok 1 Pak. Ya, tentang siapa? Tata Surya. Siapa saja? Rizka Adawiyah. Ya. Marin Lutfi Hanifah. Ya. Minda Nisbiyah sama Ya. Evan Kurniawan, Pak. Ya, ada kesulitan? Sejauh ini belum sih, Pak. Ngambil sumbernya dari mana? Kemarin sih ada yang dari Wikipedia, terus ada yang dari blog juga, ya. Sama sedikit dari jurnal, Pak. Baik. Untuk tata surya ada berapa planet? Ada 8. Ada 8. Planet ke-9 dapat? Enggak, Pak. Loh, kan ada penggantinya Pluto. The 9 planet. Kamu harus cerita juga planet apa itu. Planet ke-9. Kan Pluto dikeluarin. Ya, berdasarkan pertemuan ahli-ahli komunitas astronomi. International Astronomical Union. Pluto dikeluarkan. Tapi para astronom menemukan kembali planet ke-9. Bagaimana Evan? Setuju dengan planet ke-9? Iya, Pak. Ya, harus cari juga. Kalau buat ya, Pak. Oke, terus, nanti kita cari, ya, Pak. Karena ya kamu cari nanti, kamu ketik saja di YouTube The 9 Planet atau planet ke-9. Kamu lihat apakah posisinya itu dekat dengan tata surya kita, karena kan kita bicara mana tata surya. Tata surya kita dengan 8 planet yang ada, 1 matahari itu, ya, planet dalam dan planet luar, ya, planet dalam dan planet luar, ya, kamu bedah dan kamu bicarakan di dalam vlog itu. Nah, kalau misalkan planet ke-9 masih dimungkinkan dan kamu dapatkan, masuk. Kalau tidak, nggak apa-apa. Cuma planet 9 itu kan tetap harus disinggung untuk menggantikan Pluto, gitu. Kamu juga sebut sebelumnya Pluto masuk ke dalam 9 planet tata surya kita. Ya. Begitu juga posisi daripada tata surya kita. Itu dimasukkan ke dalam galaksi apa? Juga harus kamu sebut. Ya. Galaksi, galaksi Bima Saktinya. Kenapa? Karena hanya bagian kecil di dalam alam semesta itu kita memiliki tata surya seperti ini di dalam galaksi Bima Sakti. Karena galaksi-galaksi lain itu banyak, jutaan, ya. Ada yang sudah disebut namanya, ada yang masih pakai identified, pakai nomor ID-nya kayak seperti kita. ID ada identification number-nya lah istilahnya. Kalau mereka punya, ya, ada Messier, ada NGC yang Bapak kemarin share juga, ada IC gitu loh, ya. Kamu harus singgung dulu gitu. Jadi posisinya kamu potret berada di galaksi Bima Sakti, ini tata surya kita, ini 8 planet yang sudah kamu temukan, dan yang ke-9 kamu sedang cari, ini planet apa namanya, ya, itu. Bagus, sudah. Kemudian untuk grup yang Elvada sudah membuat tugasnya apa? Ya, Pak. Ya, kamu masuk dalam grup berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Tentang apa? Tentang, sebentar Pak. Nah, ini sih Pak, tinggal digabung-gabungin aja. Saya ya, topiknya apa? Kamu ngambil topik apa ya? Karena jangan sampai berbenturan sama kelas B nanti. Khawatir ada bersamaan. Ya, kalau yang kemarin kita sama semua tapi beda apa narasi, apa
dubbing. Apa narasinya ada tertulis atau dubbing. Kalau dubbing kemarin saya ini yang tentang yang Milky Way itu, Pak. Ya, betul, sama semua. Topiknya sama. Tapi kan sekarang untuk yang berikutnya adalah masing-masing memilih satu tema dari 15 topik. Oh, ini Pak, gerak dan sifat-sifat galaksi. Nah, itu kalau gerak sifat-sifat galaksi dimasukkan ke bintang nggak? Karena ada materi Bapak itu ada yang sebut galaksi dan bintang, ada juga gerak dan sifat dari tata surya yang masing-masing hanya yang tadi dikatakan oleh teman-teman Evan dan CS itu, Nurul. Kalau Elvada yang galaksi yang mana nih? Yang ada bintangnya, Pak. Oh, ada bintangnya, berarti agak luas tuh, banyak ya. Ada beberapa galaksi Andromeda, NGC 2267, oh banyak tuh jangkauannya. Baik ya, nanti kamu bisa beberapa sumber ya. Nah, kamu dalam bentuk wawancara atau bentuk narasi? Hanya pengisian suara, gimana bikinnya? Iya, Pak. Ya, nanti kamu bisa diskusikan. Muhammad Gaga sudah gabung? Muhammad Gaga Setiawan sudah gabung? Halo? Muhammad Gaga Setiawan sudah gabung? Kayaknya Gaga nggak masuk, Pak. Oh, Gaga nggak masuk ya? Tadi Bapak udah admit sebenarnya. Ini ada 21 ya, berarti satu Gaga ya berarti. Kan ada 22 ya di grupnya Fendi ya? Di kelas ya? Kalau nggak salah kamu... Iya, Pak, 22. Ya, 22, oke. Ya, berarti Gaga keluar lagi. Kemarin yang langsung dubbing tidak narasi, siapa grupnya? Ya. Yang mengirim ke Bapak. Dia suara dari teman-teman. Dubbing itu, Pak. Ya gitu, itu dubbing ya. Berarti kamu ya, Elvada ya, gitu, dubbing ya. Ya. Karena ada perbedaan juga yang narasi agak sulit nggak sih tuh? Kalau yang narasi, cara ngetiknya gimana? Mengikuti daripada omongannya Inggrisnya. Ada kendala nggak? Ada sih, Pak. Kadang artinya ada yang nggak nyambung. Ya, nggak apa-apa. Ini belajar kan. Terus? Ya, terus sama ini, Pak, dubbingnya sih. Iya. Harus samain dengan durasi videonya itu. Oke. Kalau nggak salah, kalau dia cepat, ada yang teman kamu itu ngirim 59 menit. Bagus. Padahal kalau lihat daripada aslinya itu 1 jam 8 menit. Kalau misalnya 59 menit sanggup, bagus. Nggak apa-apa. Tapi bisa mencakup semua. Bisa sampai 59 menit itu. Nggak sampai 1 jam. Bisa. Ya, nggak tahu itu ada pemotongan apa. Karena kita bisa dipotong juga beberapa kali. Ya. Bisa juga kamu dari masing-masing, kalau nggak bisa dipotong-potong, namanya ada softwarenya tuh ya kan, YouCut ya. Jadi kalau memang penuh ya, apa linknya nggak bisa, kamu potong 10 menit bisa 6 dubbing bisa gitu. Tinggal kamu aja yang bisa memainkannya gitu. Ya, jangan lupa untuk yang minggu depan kita coba kuis yang dari pertemuan 10, 11, 12 ya. Karena kalau kita mampu, kita sampai ke pertemuan 15 sebelum kita UAS. Dan untuk UAS, Bapak kirim ada persoalan tentang tabrakan mengenai galaksi Andromeda dan Milky Way, Bima Sakti. Referensinya kamu bisa cari juga. Bapak kirim juga itu. Ya. Jadi Bapak kirim mengenai collision daripada 2 galaksi 3,8 miliar tahun ke depan. Ya, kita juga sudah jadi mayat mungkin, ya. Kita nggak tahu. Nah, tabrakan itu apakah menjadi galaksi baru atau hancur sama sekali? Ya, ada beberapa referensi yang kamu bisa cari. Jadi selain daripada Bapak memberikan share mengenai bacaannya,
ada beberapa yang mengikutinya dan bisa mendukung daripada jawaban kamu. Ya, ambil aja intisarinya. Ya, terjadinya apa? Ya, kemudian dia apakah jadi galaksi baru atau menjadi apa? Atau sebelumnya udah dimakan oleh black hole, ya kan? Si pemakan planet misalnya. Silakan. Pokoknya itu imagine kamu aja, bayangan kamu aja ke depan. Itu satu. Yang kedua, menentukan posisi, ya kan, perhitungan kamu punya tempat tinggal sekarang, arah kiblatnya, maka saya bilang arah kiblat yang kamu tentukan kemarin dengan mengacu kepada Mekah itu berapa? Yang contoh Bapak kirim ke kamu, kalau di tempat Bapak Kecamatan Pasar Minggu itu 294, sekian derajat, ya. Jadi tidak melurus mengenai utara terus, karena utara itu belum tentu ke Mekah, dia bergeser tapi nggak terlalu ke barat, tengah-tengah di barat, ya. Perhitungannya ada di dalam, ya, baik video pertemuan atau nanti saya kirim materinya pertemuan ke-12. Di buku juga ada contoh-contohnya, di buku yang Bapak kirim, ya, Yogyakarta, ya kan, kemudian ada kemarin ada contoh itu apa namanya, kalau nggak salah kota di mana di Iran ada, ya, kemudian ada kota di mungkin di Amerika atau Australia, ada tuh di buku itu. Jadi bagaimana menghitung, ya kan, arah kiblat dari posisi kamu tinggal, koordinat dan koordinat Anda sudah ada, koordinat Mekah juga sudah ada, seperti itu. Baik, ya, itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau ada apa-apa, kita coba melalui WA. Ya, akhirul kalam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Yuk. Pak.